Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan sejahtera. Amin. Jumpa lagi dengan saya Sri Usniatun dari SMA Negeri 1 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi mengenai cara memposting tugas dan mengolah nilai di Google Classroom. Pertama-tama kita buka dulu browsing. Kita buka browser. Di sini saya memilih Google Chrome. Kemudian pastikan kita sudah mempunyai akun. Nah, saya akan memilih akun Sri Usniatun. Kemudian kita klik Google Apps, titik 9 di sudut kanan atas. Kita pilih Google, kita pilih Classroom. Kita tunggu. Nah, ini penampilan Google Classroom. Ada beberapa kelas yang sudah saya buat. Saya akan memilih salah satu kelas yang akan saya gunakan untuk memposting tugas. Nah, ini kelas yang kemarin sudah saya buat. Di dalamnya sudah ada presensi kehadiran yang sudah saya posting, kemudian juga sudah ada materi. Nah, sekarang akan saya lanjutkan. Kita buka tugas kelas untuk memposting tugas-tugas dan ulangan harian atau ulangan semesteran. Kita buka tanda plus atau buat, kemudian kita klik pertanyaan untuk memposting pertanyaan awal sebagai pembuka kelas, sebagai pembuka kegiatan kelas. Misalnya di sini saya akan posting pertanyaan sederhana mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian petunjuknya akan saya tulis pertanyaan yang akan saya posting. Misalnya, apa yang Anda ketahui mengenai tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, kemudian kita atur topiknya supaya nanti ditempatkan di tugas. Kemudian kita checklist. Siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Siswa dapat mengedit jawaban. Tenggat waktunya
kita boleh isi, misalnya atur tanggal batas mengirimkan tugas. Misalnya di sini kita atur sampai dengan tanggal 22 Juni. Kemudian waktunya jam 23.59 menit. Oke, cukup. Poinnya 100. Kemudian kelasnya karena hanya satu kelas, jadi tidak usah dipilih lagi. Kemudian semua siswa, karena kita tidak akan menambahkan apa-apa, jadi klik tanyakan. Selanjutnya, saya akan memposting tugas dari Google Form. Masih di menu tugas, kita klik tambah atau buat, kemudian kita pilih tugas kuis. Kita tulis judul, misalnya di sini kita tulis judulnya tugas 2. Kemudian petunjuknya bisa kita isi dengan kerjakan soal berikut pada link terlampir. Tugas paling lambat dikumpulkan tanggal 22 Juni 2020. Pukul 23.59 atau 49 ya, 59 menit. Selamat mengerjakan. Kemudian kita pilih topik yang sesuai. Nah, kita pilih topik tugas. Selanjutnya kita atur tenggat waktu sampai tanggal 22 Juni. Waktunya sampai dengan pukul 23.59 menit. Poin 100, kelas sudah, kelas serius Niatun. Kemudian untuk semua siswa
Nah, kemudian kita kembali ke halaman utama, klik blank quiz. Nah, sekarang sudah terbuka jendela baru, yaitu jendela blank quiz. Jendela di Google Formulir. Berikutnya kita akan mengisi pertanyaan. Kita tulis dulu judulnya. Tugas 2. Oh, salah di sini ya. Blank quiz, klik blank quiz. Tugas 2, deskripsinya kita isi. Isilah data berikut sebelum mengerjakan soal. Kita blok lagi, kita copy paste saja, copy, kemudian di sini di sudut kiri atas kita paste. Nah, sudah sama judulnya. Untuk selanjutnya pada pertanyaan yang pertama kita isi dengan nama lengkap, kemudian kita isi dengan jawaban singkat. Ya, kemudian wajib diisi, kita klik. Nah, selanjutnya kita tambah dengan pertanyaan kedua. Misalnya kita tambah dengan nomor induk siswa atau NIS. Di sini klik jawaban singkat sudah. Angka adalah angka, wajib diisi, ya cukup. Kemudian kita tambahkan lagi pertanyaan berikutnya, misalnya kita isi dengan kelas. Ya, pilihan ganda. Kita pilih pilihan ganda. Tak centang. Ya, nah ini kita isi misalnya kelas, kalau ada beberapa kelas. 10 IPA 1. Nah, misalnya saya mengajar ada beberapa kelas di sini. 10 IPA 2. Dan seterusnya kalau kita mengajar ada 3 kelas. Nah, wajib diisi, kita klik.
Nah, kita tambah lagi pertanyaan berikutnya, misalnya tanggal. Kita klik jendela kanan ini, kita pilih tanggal, kemudian wajib diisi. Oke, saya kira cukup. Larutan, option 1 mengenai pengertian larutan elektrolit dengan elektrolit. Kemudian elektrolit luar, dan elektrolit lemah. Kemudian senyawa ion, dan senyawa kovalen. Kemudian satu lagi, persamaan ionisasi. Kemudian wajib diisi. Nah, selanjutnya kita akan memisahkan bagian soal dan bagian isian data. Kita klik tanda garis 2 di sebelah kanan ini. Nah, muncul halaman baru, yaitu bagian tanpa judul. Kita klik bagian tanpa judul ini, kemudian kita ketik soal tugas 2. Kita lihat di jendela kanan ini, kita klik tambah. Kita klik tambah. Kita buat soalnya. Coba kita mau copy paste. Nah,
deskripsi bisa kita isi. Pilihlah satu jawaban yang benar. Nah, pertanyaan sudah kita masukkan. Kemudian kita klik pilihan ganda karena soalnya berbentuk pilihan ganda. Kemudian opsi jawabannya kita masukkan. Nah, opsi kedua. Opsi ketiga. Opsi keempat. Satu option lagi. Nah, sudah cukup. Ada 5 optionnya. Nah, udah pilihan ganda. Wajib diisi. Kita klik wajib diisi. Kemudian kita pilih jawabannya. Nah, ini kita centang yang jawaban yang benar. Ada yang mana? Kita isi poinnya. Ada 5 soal supaya nilainya 100, kita isi 20 poinnya. Nah, selanjutnya kita buat lagi soal berikutnya. Nah, kita ambil dari soal yang sudah ada mengenai larutan elektrolit dan non elektrolit. Mengenai larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Ya, sudah pilihan ganda. Opsi 1 kita pilih soal lagi, kita pilih jawaban yang sudah ada. Option yang
yang kedua. Selanjutnya yang ketiga. Yang keempat. Kita klik wajib diisi, kita tambahkan kunci jawaban. Nah, ini kunci jawabannya kita pilih. Kemudian poinnya kita isi 20 poin. Nah, misalnya ini 5 soal sudah selesai karena hanya untuk contoh saja. Jadi saya hanya membuat 2 soal saja. Nah, kita anggap sudah selesai. Klik selesai. Nah, baik. Sudah selesai soal yang kita buat. Nah, soal yang sudah kita buat ini sudah otomatis tersimpan di dalam drive, jadi tidak usah dikirim. Sekarang kita kembali ke halaman kelas. Kita kembali ke halaman kelas. Nah, tadi belum ditugaskan, jadi masih kita lihat dulu. Kita lihat dulu di tugas 2, ini masih berupa draft. Nah, sekarang kita edit. Nah, setelah itu baru tugaskan. Kita klik tugaskan. Sedang proses. Baik, sudah muncul tugas 2. Tenggang waktunya sampai dengan tanggal 22 Juni pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Nah, berikutnya kita lanjutkan dengan memposting ujian atau memposting evaluasi, misalnya soal ulangan harian. Kita buka halaman baru. Ya, kita akan menggunakan Quizizz untuk membuat
soal. Kita klik kuisis, pilih kuisis. Nah, ini sudah ada muncul halaman kuisis.com admin karena saya sudah mempunyai akun di kuisis. Nah, berikutnya saya akan mencari soal yang sudah ada di kuisis. Saya akan ketikkan judul soal yang saya inginkan. Coba kita klik pilih. Nah, kalau kita sudah punya soal di My Quizzes, bisa dibuka My Quizzes. Nah, kalau kita belum punya, jadi kita cari saja soal yang ada di Quizzes. Nah, ini ada beberapa pilihan. Kita pilih salah satu, kita buka. Nah, sudah ada, kita cek dulu. Ada banyak. Ada 21 soal. Kalau kita mau edit, kita edit dulu. Ya, tapi kita coba cari yang lain saja. Ya, itu terlalu banyak. Misalnya ini. Kita cek dulu. Oh, sama ini juga banyak, ada 25 soal. Kalau kita mau memilih lagi, kita klik kembali, kita cari lagi yang menurut kita sesuai. Coba kita buka. Oh, ini cuma sedikit. Baik, kita yang pertama saja tadi. Kita pilih ini saja. Kita edit. Kita edit dulu. Misalnya soal yang pertama ini waktunya kita lihat. ...30 detik, ini kayaknya terlalu cepat. Waktunya kita ganti, misalnya 22 menit, misalnya 2 menit. Kemudian kita pilih bahasa. Kita
publik untuk umum. Usianya dari usia 12 tahun boleh sampai misalnya sampai universitas. Oke, kita save, kita simpan. Nah, begitu seterusnya. Untuk nomor 2, kalau kita mau edit juga kita edit saja sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kalau sudah cocok, kita sudah periksa semua soalnya sudah cocok. Nah, kita anggap sudah cocok, kita save. Tadi yang nomor 1 sudah ya. Kita save. Terus nomor 3. Kita save dan seterusnya. Nah, apabila sudah cocok, sudah yakin, berikutnya ini gambar boleh kita ganti, boleh juga tidak. Kalau kita ingin ganti objeknya, headernya, publik, kita pilih dari file yang kita punya. Misalnya saya akan memilih salah satu foto yang ada di sini saja. Open. Kemudian save. Nah, sudah di save, kemudian klik done. Sekarang ada 3 pilihan untuk membagikan kepada siswa. Ada play live, itu berarti kalau kita akan menggunakan soal ini sebagai ulangan dan kita harus on, mengawasi jalannya ulangan sampai selesai. Kalau kita mau jadikan tugas atau PR, kita pilih homework. Kalau kita mau jadikan untuk latihan juga boleh. Nah, saya akan memilih untuk dijadikan PR. Selanjutnya kita atur waktunya. Misalnya, kalau kita beri waktu untuk mengerjakan tugas sampai dengan dikumpulkan sampai dengan tanggal 23 Juni. Misalnya waktunya sampai jam 3.30
1 sampai jam sampai jam 3.30 PM. Nah, ini ada waktu 4 hari, 1 jam 1 menit. Kemudian kita klik, kita setting dulu sebelum kita klik continue. Siswa hanya punya kesempatan mengerjakan 1 kali. Kemudian gameplaynya kita set, power up-nya kita off-kan, yang lain kita nyalakan atau kita aktifkan. Nah, kalau sudah cukup cocok, kita klik continue. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita klik continue, kita klik share link untuk membagikan link ke Google Classroom. Kita tunggu. Nah, ini sudah muncul. Ada 2 kelas yang akan kita bagikan link kuisis tadi. Nah, kita masukkan ke dalam evaluasi. Kita anggap sebagai evaluasi 1. Selanjutnya kita klik next. Halaman seperti ini itu artinya sudah tersimpan di Google Classroom. Sekarang kita cek, kita buka kelas. Kita cek linknya sudah masuk apa belum. Nah, ini sudah ada judul evaluasi 1. Kita lihat. Nah, sudah ada linknya. Ada 2 link di sini yang bisa dikerjakan di mobile atau perangkat handphone. Kemudian yang satu lagi adalah link kuisis untuk dikerjakan di website. Cara membuat tugas di kuisis dan membagikannya ke dalam Google Classroom. Nah, baik, sekarang kita akan melanjutkan dengan pengolahan nilai di Google Classroom. Kita lihat kelas, kita tutup dulu ini. Kita buka kelas yang sudah ada nilainya. Kita cari kelas yang sudah ada nilainya, kita klik kelas supaya kita bisa mengolah nilai. Nah, kita langsung buka saja nilai, menu nilai. Nah, ini muncul tampilan ya yang berbentuk seperti ini. Kita pilih salah satu tugas yang sudah banyak nilainya atau sudah lengkap nilainya. Kita pilih salah satu, misalnya kita pilih soal evaluasi, itu soal PAT.
Nah, kita klik saja. Kita lihat sekarang. Di sini ada beberapa siswa yang muncul yang ada di dalam kelas. Nah, di sini ada tugas yang sudah dinilai berjumlah 7. Sekarang kita lihat nilainya. Ke Google Spreadsheet. Kita klik. Nah, kemudian kita klik salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Nah, sudah muncul tampilan seperti ini. Nah, sekarang kita akan simpan ke dalam bentuk Excel. Nah, kita pilih klik file di sudut kiri atas ini. Kita cari download. Ya, kemudian kita cari Microsoft Excel. Kita klik. Kita tunggu. Nah, sekarang hasil download sudah muncul di sebelah kiri bawah. Kita klik nilai dalam bentuk Excel ini. Inilah tampilan Excel daftar perolehan nilai yang tadi sudah kita olah. Kita klik enable editing. Nah, kemudian kita masukkan semua rekap data. Ya, demikianlah tutorial mengenai cara memposting tugas dan mengelola nilai di Google Classroom. Terima kasih, mohon masukannya. Masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.